COVID-19 merupakan musibah bencana non-alam yang mengundang keprihatinan semua pihak, dan kondisi ini memaksa masyarakat untuk tetap di rumah saja. Namun, hal tersebut juga mengganggu atau terdampak membuat dampak kepada beberapa sektor, terutama untuk perencanaan keluarga berencana. Dan di sebelah saya sudah hadir Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Irjal. Selamat berjumpa Bapak. Masih sehat-sehat ya kita Pak ya? Alhamdulillah. Dan ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana pandemi menjadi tantangan ke depan seperti apa. Jangan sampai ada baby boom seperti yang dikhawatirkan masyarakat Indonesia tentunya. Dan di sebelah juga paling ujung sudah hadir Bapak Uwan Frit selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana. Iya, selamat pagi. Tapi saya penasaran Pak, sebelum kita bicara mengenai beberapa target dari BKKBN Kalimantan Tengah, terutama untuk keluarga berencana. Kalau kita bicara keluarga berencana, tentu saja tidak hanya pembatasan jumlah Pak ya, tapi bagaimana dengan kualitas. Namun hal tersebut akan kita kaitkan dengan pandemi. Pandemi ini masyarakat kita harus di rumah saja, tidak ada aktivitas. Oke. Adakah kekhawatiran dari BKKBN terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Baik, terima kasih ya pemirsa TVRI yang kami hormati. Pertama, kondisi pandemi kita ini COVID-19 ini sudah hampir 3 bulan ya. Kita oleh protokolnya Satgas COVID sudah harus bekerja di rumah, beribadah di rumah, beraktivitas di rumah. Kalau kita keluar rumah, ya dalam waktu yang sangat-sangat darurat, jangan dulu keluar rumah ya. Nah, apalagi keluar rumah kita harus menggunakan masker ya, harus cuci tangan sampai menggunakan yang lain. Nah, oleh karena itu dalam ini juga kekhawatiran juga dalam hal BKKBN juga berdampak terhadap. Jadi COVID ini tidak hanya terdampak hanya kepada kesehatan ya, juga tidak hanya terdampak pada ekonomi, tetapi juga terdampak pada masalah kependudukan. Perencanaan bagaimana bangsa kita ini akan dibawa kemana? Kemana itu ya? Berikutnya. Artinya masalah kependudukan. Di sini ada bagaimana tentang keluarga berencananya, ya merencanakan keluarga kita. Oleh karena itu pada saat ini kita di BKKBN juga kekhawatiran karena di rumah terus, stay di rumah terus ya, tidak ada aktivitas, bekerja di rumah karena ini satu kondisi juga karena dia masih pasangan sel subur, apabila tidak menggunakan kontrasepsi akan terjadi kehamilan kan gitu. Nah, oleh karena itu dalam posisi ini kita di BKKBN mengharapkan, menganjurkan atau menyarankan bahwa sebaiknya ditunda dulu kehamilan. Ya, tunda dulu kehamilan. Kenapa? Kita tidak tahu posisi saat ini. Kita tidak tahu bagaimana orang yang sekarang istilahnya OTG itu kan, OTG itu kan tanpa gejala itu kita tidak tahu. Seorang ibu lagi hamil, dia harus butuh asupan gizi dia harus butuh untuk datang ke dokter. Dia mau menemui bidan. Satu sisi riskan ya untuk seorang ibu hamil harus terakses dengan dunia luar. Ya, karena keterbatasan tadi. Dan juga di pihak tenaga medis juga sudah membatasi waktu kunjungannya dan membatasi jumlah orangnya. Mereka karena takut terpapar juga dengan kondisi virus ini. Nah, oleh karena itu satu sisi kita harapkan seorang ibu yang sedang hamil, mencana kehamilan itu seorang orang bijak tuh yang kami sampaikan tunda dulu. Kenapa? Kita tidak tahu bahwa ibu yang muda sedang hamil itu kan dia butuh asupan gizi. Kenapa? Itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, kan? Termasuk oksigen yang baik masuk ke dalam tubuh. Iya, oksigen yang baik, asupan gizi makanannya, kan? Kenapa? Seorang ibu lagi muda 1 bulan, 2 bulan itu kan dia masih mual, ya, mual, muntah, dia demam, kan kondisi satu sisi kan dia untuk masak aja sudah, kalau sudah mual muntah sudah malas kan, ya untuk masak, untuk siapkan, padahal dia sudah ada janinnya sudah punya ada janinnya. Nah, kondisi inilah dia akan bisa membuat kondisi tubuhnya atau imun dia turun kan. Nah, seorang tubuhnya turun itu akan mudah terpapar oleh virus COVID-19. Nah, dan juga
kita sampaikan ya, ini disampaikan oleh Kepala BKKBN Pusat Pak Asto Wardoyo menyampaikan bahwa pada bulan pertama kedua ya itulah terbentuknya organ tubuhnya seorang janin itu, apakah dia terbentuknya kepala, pundak, kaki, tangan, semacam itu bulan pertama, bulan kedua. Oleh karena itu seorang ibu yang lagi hamil ini dalam masa pandemi ini kan dia mau saya sampaikan tadi mau ke tempat periksa kesehatan, ke semas, ke dokter atau ke dan praktek, ya itu kan sudah terbatas semua waktunya. Dan juga mereka seorang ibu juga mau keluar juga masih ada rasa was-was. Karena ketakutan ini ketakutan ya. Imunitas tubuh juga. Imunitas tubuhnya itu. Oleh karena itu dalam praktek itu pada bulan pertama kedua itulah terbentuknya organ tubuh. Sehingga apa? Sehingga asuhan gizinya itu harus sempurna ya, kontrol keimbangan sempurna, tapi disitulah sering terjadinya kecacatan seorang bayi lahir nanti. Dikhawatirkan seperti itu. Nah, ya. Tidak terbentuk secara sempurna. Dan akan terlahir dengan kondisi cacat, Pak ya. Cacatnya itu loh, makanya dikhawatirkan itu. Kenapa? Karena pandemi ini kan sama ada keterbatasan cuma oleh kita. Nah, tapi kesehatan bukan terbentuk pada bulan ke-5, ke-6, tidak lagi. Pada bulan pertama, bulan kedua ini terjadi. Mengingat ini 3 bulan kita sudah hampir 3 bulan kita berada di rumah saja. Bicara bijak sebagai masyarakat yang bijak, terutama untuk perencanaan ke depan. Ada pesan Kakak untuk khususnya para ibu bagaimana menyikapi kondisi ini, bijak untuk tidak menunda kehamilan, bagaimana dengan cara seperti apa? Apakah tetap harus selektif dalam artian tetap harus menjadwalkan dirinya menjadi peserta KB aktif, bagaimana untuk mendapatkan layanan tersebut? Baik, silakan Bapak. Baik, kita di BKKBN punya data, ya, ada data statistik rutin kita. Setiap bulan itu ada kita update datanya, kita bersumber dari UPDKB Kabupaten Kota Kalimantan Tengah. Ada pasangan usia subur kita, itu iya pasangan usia subur kita ada 451.000 sekian. Sekalteng ya? Sekalteng. Ya. 451.000 sekian itu adalah pasangan usia subur kita. Ya. Berarti ini usia dari 17? Itu usia seorang perempuan yang sudah menstruasi sampai pada umur dia 49 tahun. Ya. Jadi pasangan subur kita ini yang ada pasangannya, ya, ada pasangannya. Berarti ada suaminya, ada istrinya. Itu ada 451. Dari 451 itu, ya, ada sebesar 77,76% itu ada pasangan peserta KB aktif. Nah, peserta KB aktif. Artinya ada, kalau kita absolutkan itu ada sekitar 349.000. 349 itu peserta KB aktif. Itu ada yang menggunakan implan, ada yang menggunakan MOP, MOW, ada yang menggunakan suntik, pil, kondom. Nah, oleh karena itu kita antisipasi sebanyak 349.000 sekian ini, ya. Kan alat kontrasepsi ini kan ada masa habis pakainya. Betul, nah, oleh karena itu kami di BKKBN bagaimana untuk menjaga rantai pasok alat kontrasepsi itu harus tersedia di 409 paskes Sekalteng. Jadi artinya paskes kesehatan itu apakah di situ ada puskesmasnya, ya, apakah di situ ada polindesnya atau postunya, ya, itu ada 449 terdaftar di kita. Inilah harus alat kontrasepsi kita tersedia dan bisa diakses oleh para sektor KB kita. Nah, di dalam hal ini, kita untuk menjaga tidak terjadinya putus pakai seorang aseptor ini, makanya kita bekerja samalah dengan pemerintah daerah Kabupaten Kota PDKB, bekerjasama dengan lembaga provinsi IBI, Ikatan Bidan Indonesia cabang provinsi, dan Kalimantan Tengah ini, bagaimana nanti memberikan pelayanan, ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga dalam pelayanan ini tentunya harus memperhatikan protokolnya COVID-19, ya.
pelindung diri. Iya, pelindung diri ya. Masker, pakai masker. Peserta KB aktif yang datang maupun dari tim medisnya. Ya, dari tim medisnya. Oleh karena itu kita pada bulan April kemarin, ya mulai itu kita sudah memberikan bantuan kepada IBI. Kita ada 1.000 masker itu. 1.000 masker. Ya, 1.000 masker. Termasuk juga handscoon ya, sarung tangan itu. Sarung tangan. Kepada melalui Ibu Ketua IBI Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini disalurkan seluruh. Ya, salurkan untuk kabupaten. Kenapa kita mengharapkan juga bisa memberikan pelayanan kepada sektor kita? Oleh karena itu, pertama tadi strategi yang kita lakukan adalah untuk meyakinkan bahwa strategi kita stop Alkon di 409 Vaskes itu harus tersedia. Artinya rantai pasok kita harus jalan. Ya. Yang kedua adalah kita memberikan pemahaman advokasi KII ya melalui petugas lapangan kita, ya PLKB. Nah, kita ada sebanyak yang pegawai negeri kita yang PNS itu PLKB ada 172 orang se Kalimantan Tengah ini. Ya, mereka inilah kita berikan informasi, edukasi dan bagaimana dia bisa bekerja sama dengan bidan atau tenaga kesehatan kita untuk memberikan alat kontrasepsi. Jadi artinya tadi kita katakan bahwa kita harus mengejar bola juga, ya. Aseptor yang ada di desa-desa itu kita sudah ada punya petugas kesehatan, sudah ada punya PLKB. PLKB lah kita bekerjasama dengan ibu-ibu bidan, ya, datang ke pelayanan kesehatan ke rumah aseptor. Artinya langsung jemput bola. Artinya door to door pelayanan kita. Luar biasa, berarti door to door pelayanan kita, ya. Door to door. Tapi ini harus mengacu pada protokolnya COVID-19. Baik si aseptor harus menggunakan masker, juga harus cek suhu tubuhnya, dan ibu bidan juga harus menggunakan masker, sarung tangan, dan kalau punya APD lengkap itu lebih baik. Kenapa? Ada kabupaten kota yang sudah memberikan bantuan kepada tenaga kesehatan itu ada APD lengkap, ya, dan juga para penyuluh keluarga berencana kita. Nah, ini supaya nanti antara tiga sisi ini saya tidak terpapar virus COVID-19 itu. Selanjutnya adalah berdasarkan kepada panduan pelaksanaan keluarga berencana yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dalam hal bagaimana pelaksanaan keluarga berencana di masa COVID ini. Penyuluh keluarga berencana, ya, diperkenankan untuk memberikan pelayanan pil dan kondom kepada aseptor. Berarti ada batasan, Pak, ya? Iya. Sebelumnya bisa dilakukan dengan jangka panjang. Atau implan. Untuk kali ini menyikapi kondisi pandemi ini, diutamakan untuk yang jangka pendek seperti penggunaan pil dan kondom. Baik. Tapi seandainya kan ini, penting, Pak. Saya dipandangkan, tapi gini, satu sisi kan seorang tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan itu dia harus ada jarak. Betul. Ya, ada jarak. Nah, satu sisi umpamanya sarana APD kita kurang, ya, tapi seorang aseptor kita ini dia menggunakan implan, ya, menggunakan implan. Tentu ini sedikit harus ada jarak untuk memberikan pelayanan implan. Nah, dalam hal ini dikenankan juga untuk melakukan pelayanan, tapi harus menggunakan APD lengkap. Harus menggunakan mematuhi protokolnya COVID-19 ini. Suhu tubuh juga diperiksa. Tetapi seandainya si aseptor ini dia menggunakan implan yang alat kontrasepsi jangka panjang itu tidak bisa kita berikan pelayanan, sementara jangan terjadi kehamilan, ya, untuk mengatasi terjadinya baby boom ini, maka kita berikanlah untuk dia menggunakan aseptor atau alat kontrasepsi pil atau kondom dulu. Itu sementara. Nanti apabila sudah aman kita lakukanlah pelayanan. Nah, tetapi kalau memang dia
saya sampaikan tadi, kalau memang ada melakukan pelayanan di menggunakan tindakan, misalnya memasangkan IUD, ya, IUD kan, bersentuhan langsung, itu harus menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Nah ini. Tadi Pak Irzal sudah menyebutkan berbagai upaya yang dilakukan terutama untuk mencegah baby boom sendiri. Antaranya melakukan upaya jemput bola, koordinasi dengan kabupaten kota, terus pengaktifan dari PLKB sendiri, bagaimana mereka menjemput langsung para peserta KB yang aktif. Tapi saya penasaran juga dengan ketersediaan Pak. Bagaimana ketersediaan dari alat kontrasepsi yang ada? Apakah ini kan sebelumnya dapat dilakukan dengan jangka panjang seperti IUD, implan, tapi sekarang lebih kepada pil dan kondom. Mungkin bisa menjelaskan Pak? Iya, terima kasih kepada pemirsa TV yang saya hormati. Kita sudah untuk pengadaan alat kontrasepsi untuk di stok produksi kita masih mencukupi sampai dengan 3 atau 6 bulan. 3-6 bulan ke depan. 3-6 bulan ke depan, khususnya untuk pil dan kondom. Dan memang kita pada saat ini juga sedang menyiapkan pengadaan alat kontrasepsi jangka panjang, yaitu implan sama IUD. Jadi sekarang masih berjalan dan kita mungkin nanti tunggu sampai mungkin akhir Agustus mungkin barang sudah kita terima di provinsi untuk pengadaan alat kontrasepsi jangka panjang, yaitu implan dan IUD. Kemudian untuk alat kontrasepsi pil dan kondom kita udah dropping ke 409 paskes. 409. Iya, untuk 3 bulan ke depan. Jadi dari bulan Februari kemarin sampai dengan Juni sudah tersedia di paskes-paskes di seluruh kabupaten kota. Tapi ini sudah siap-siap Pak ya, sudah siap. Depan mata nih. Iya. Sudah siap-siap untuk mendrop lagi. Iya. Memang kita sarankan ke kabupaten kota, kita menyurati melalui Pak Kepala bahwa untuk penyaluran alat kontrasepsi ke paskes itu kita bantu dengan tenaga petugas lapangan, ya PKB maupun PLKB yang ada di lapangan-lapangan untuk menyalurkan ke paskes-paskes yang ada di kabupaten kota. Kemudian lagi kita juga menyurati seluruh tenaga penyuluh melalui surat Pak Kepala agar mereka jemput bola apa yang dikatakan oleh Pak Kepala tadi, bahwa untuk pelayanan KB, pil dan kondom itu harus segera dilayani, walaupun dalam kondisi pada saat COVID-19 ini kita tetap melakukan pelayanan KB dengan sistem jemput bola tadi. Kita datang langsung ke rumah-rumah bagi peserta KB yang membutuhkan, ya betul. Tapi itu kesulitan tidak Pak? Ini kan bicara koordinasi di provinsi, kabupaten kota, termasuk kepada PLKB lagi yang berada di akar rumput yang bertemu dengan masyarakat, para peserta KB-nya. Ada kesulitan tidak mengingat metode ini berubah, yang harusnya biasanya kita datang langsung, ini dari PLKB-nya sendiri yang harus jemput bola. Iya, memang untuk sementara belum ada keluhan dari lapangan, ya khususnya untuk teman-teman kita PLKB di lapangan untuk dalam rangka pelayanan KB yang sifatnya door to door tadi, ya. Jadi sampai sekarang penyampaian keluhan yang disampaikan oleh teman-teman di lapangan itu tidak ada keluhan sama sekali. Yang penting untuk pelayanan pil dan kondom itu segera sampai kepada sasarannya, khususnya kepada peserta KB. Ya, khususnya yang peserta KB ulangan. Ya. KB yang sudah memang sudah jadi peserta KB, ya. Kadang-kadang misalnya kita memang tahun ini sebenarnya hampir 30 ribuan untuk peserta KB ulangan MKJP seharusnya. Untuk tahun 2020 ini memang untuk bongkar pasang itu sekitar 30-an ribu untuk peserta KB implan. Maka dari itu untuk menghindari baby boom ini, maka kita menggunakan kontrasepsi jangka pendek, yaitu antara pil dan kondom. Jadi untuk peserta yang ulangan ini tadi yang sebelumnya menggunakan IUD atau implan, ini dianjurkan menggunakan pil dan kondom. Dan bagaimana terlihat respon dari masyarakat?
kadang biasanya dulu nggak cocok gitu. Oke. Apakah mereka menaati aturan tersebut atau syarat tersebut? Kadang-kadang kita memang juga ada keluhan dari peserta KB ya, untuk peserta KB khususnya yang mereka kan sudah biasa menggunakan MPDP atau mereka menggunakan jangka pendek ya, menggunakan pil dan kondom. Memang ya mau apa boleh buat ya, daripada mereka nanti hamil pada saat pandemi ini, jadi akan risiko berbahaya untuk kehamilan mereka. Kalau mereka nanti terhindar dari kehamilan di masa pandemi ini, maka mereka akan lebih sehat dan bahagia nantinya. Itu. Berarti tetap perencanaan ini meskipun pandemi di rumah saja tetap harus berencana. Harus berencana ya. Kita mengingat tidak hanya dari jumlah penduduk, tapi bagaimana kualitas kepada ya. Seperti dikatakan Pak Irzal tadi bahwa sebenarnya kondisi pandemi ini COVID-19 ini sangat tidak baik atau tidak dianjurkan kepada kaum perempuan untuk hamil ya. Dan ini nanti dikhawatirkan bayinya akan lahir dengan tidak sempurna ya. Tapi Pak Irzal ada khawatiran dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan seperti upaya jemput bola sebelum waktunya habis untuk ketersediaan alat kontrasepsi sudah dipersiapkan lagi untuk ke depan bagaimana mendorongnya ke sana ke setiap kabupaten kota. Tapi tetap ada khawatir tidak akan terjadi baby boom di Kalimantan Tengah? Ya, satu kondisi di data kita memang ada. Kenapa? Karena kunjungan sektor ke fasilitas kesehatan semakin berkurang. Ya, semakin berkurang. Ya. Tetap ada khawatiran. Ya, tetap. Ya, saya yakin pasti akan terjadi ada kehamilan, tapi tidak begitu. Signifikan nggak kira-kira Pak? Kira-kira kenaikannya berapa persen? Kalaupun itu terjadi? Ya, kita belum lihat data kita, masih dalam proses kita kumpul data kita berapa bulan ini. Karena kita sudah punya satu strategi atau akan mentelaah ya bagaimana pengaruh daripada COVID-19 terhadap kehamilan seorang ibu ini ya. Kenapa? Satu sisi sampaikan juga ketika background belakang bahwa kan sampai sekarang kan belum tahu apa pengaruhnya obat untuk ini kan belum ada ini ya, belum ada. Tapi dan sampai sekarang ini belum juga tahu pengaruhnya obat yang diberikan kepada pasien atau yang terpapar COVID ini kepada si janin kan belum ada, belum tahu kita apa akibatnya seperti si janin itu ya. Nah ini sudah kita khawatirkan kepada sektor kita. Oleh karena itu kita sekarang khawatirkan kalau bagaimana kehamilan itu tidak terencana. Betul. Ya. Ini harus berencana. Harus berencana. Artinya gini, yang terencana kan dia ngumpul di rumah ya. Ya, karena seorang suami istri kan bekerja di rumah ya. Terus ibadah di rumah, aktivitas hanya di rumah, di keluar. Nah, kan sebenarnya pasangan ini kan tidak sudah sepakat cukup ya, kita sudah tapi kan dia masih pasangan sudah subur, kan tidak terencana kehamilannya. Nah, ini satu kita khawatirkan, makanya kita sarankan kepada untuk memberikan memberikan sarana Afkon kita itu untuk sementara gunakan pil dulu, ya, gunakan kondom dulu. Nanti apabila sudah normal, kita kembalikan melaksanakan pelayanan. Masyarakat untuk mendapatkan alat kontrasepsinya tuh, yang sebelumnya mungkin para ibu-ibu ini saking sibuk atau bapak dan ibu pasangan ini sama-sama sibuk, jadi tidak memakai alat kontrasepsi. Dan sekarang sama-sama di rumah berpikir, oh iya benar ternyata hamil di kondisi pandemi ini sangat berisiko untuk mendapatkan. Jadi KB baru untuk mendapatkan alat kontrasepsi dia harus kemana? Nah begini. Kita juga punya beberapa strategi untuk dalam hal ini adalah pertama adalah PLKB kita harus punya data. Data pasangan usia subur. Siapa yang ingin anak segera, siapa yang tidak ingin anak segera, siapa yang sedang hamil. Dan ini pasangan subur KB aktif kita ini kan dia punya data adalah kapan masa berakhirnya alat kontrasepsi. Nah, ini mereka harus punya. Karena PLKB kita mempunyai desa binaan, ya wilayah kerjanya ada di desa-desa yang ada di sebanyak 1.560 desa kelurahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Itu punya data. Yang kedua adalah kita sudah membuat namanya itu bahan informasi
Ya, bahan informasi kita harapkan kepada para penyuluh keluarga berencana membuat visual. Ya, visual sedikit himbauan bahwa apabila membutuhkan kontrasepsi bisa hubungi saya, namanya ini, nomor HP-nya ini. Berarti penggunaan alat sosial. Sosial. Iya, sudah ya. Mulai. Ya. Yang ketiga lagi strategi kita, bagaimana aseptor bisa mendapatkan kontrasepsi adalah PLKB, para kader yang ada di desa dan juga para ibu bidan sudah punya kontak person. Ya. Jadi aseptor dia bisa menghubungi PLKB untuk melakukan pelayanan. Oleh karena itu strategi kita selanjutnya adalah ada setidaknya perjanjian, ya, ada janji antara aseptor dengan PLKB dengan tenaga medis. Kapan bisa dilayani mereka? Mereka makanya tadi kita sampaikan adalah pelayanan door to door. Mereka datang karena sudah ada kontak antara aseptor dengan PLKB kita dan tenaga kita. Oleh karena itu alat kontrasepsi kita harus siap kita. Nah, baik pil maupun kondom, ya. Tapi kalau diperkenankan juga untuk melayani misalnya implan, ya, pernikahan implan atau melayani IUD, memang diperkenankan, tapi harus mengikuti protokolnya COVID itu, ya. Ya, itulah beberapa hal yang kita lakukan, dan ini untuk menjaga, artinya itu jangan terjadinya putus pakai oleh kontrasepsi, ya, putus pakai. Jangan sampai masyarakat karena tidak mendapat alat kontrasepsi terputus dan terjadi kehamilan. Ya. Karena begini, menurutnya Kepala BKKBN, ya, beliau adalah seorang spesialis kandungan juga dan kebidanan, ya, dia menyatakan begini, apabila seorang pasangan usia subur, ya, berkumpul 2 sampai 3 kali 1 minggu, itu potensi terjadi kehamilannya 15%. 15% apabila tidak menggunakan alat kontrasepsi. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai KKN memberikanlah informasi ini kepada masyarakat kita. Maka dalam hal ini kita sampaikan, kami sarankan bahwa tunda dulu kehamilan. Tunda dulu kehamilan pada COVID ini. Ya, karena tadi kita semuanya terbatas. Ya, seorang ibu juga. Kita tidak tahu juga. Tidak tahu. Sampai dari pandemi COVID ini akan berakhir kapan? Iya. Kan, mungkin dikhawatirkan tidak hanya pada saat ibu itu mengandung, Bapak, ya, tetapi juga bagaimana persiapan nanti jelang persalinan, harus memiliki nafas yang bagus, Pak, ya. Ini malah nanti akan beresiko akan merenggut nyawa dari itu, makanya karena kondisi sekarang inilah yang membuat aktivitas kita sebenarnya terbatas. Tenaga kesehatan juga terbatas juga, ya. Apalagi misalnya tenaga kesehatan ibu bidan kita sudah berumur 50 atau 55 tahun ke atas. Enggak, ibu bidan kita, ya. Karena sudah 55 tahun ke atas itu kan riskan, ya. Beliau itu juga boleh menjaga jarak, kan. Nah, prakteknya mau praktek waktunya dipersingkat, pasien yang datang diperkecil jumlahnya, kan gitu. Karena dia menjaga diri juga ini. Nah, inilah kondisi yang kita harapkan kepada pasangan-pasangan sudah subur kita. Kita sarankan untuk menunda kehamilan dulu. Tapi bagaimana setelah hamil? Kan begini. Ya, bagaimana kalau sudah kondisinya sudah hamil, ya. Makanya hamil sudah hamil, ya stay bed aja di rumah, ya. Ya stres aja, ya, supaya tidak stres, dia jaga kehamilannya, ya. Tetap perhatikan asupan gizinya supaya dia imunnya supaya lebih baik. Nah, itu. Tapi tetap kalau bisa, Pak, ya, Pak Wanfrid, ya, kalau bisa jangan hamil dulu, ya. Jangan hamil dulu, ya. Tapi kan itu penting, ya. Ada itu. Ada saran dari Pak Wanfrid bagaimana supaya masyarakat kita ini aktif untuk atau berarti peduli terhadap penggunaan alat kontrasepsi untuk diri sendiri khususnya, di rumah saja. Terima kasih kepada ibu peserta KB khususnya baik di kabupaten kota maupun khususnya di Kalimantan Tengah. Saran kami agar ibu-ibu peserta KB mereka harus diam di rumah,
walaupun di rumah, selama di rumah kita melakukan hubungan keluarga, tetap menjaga harus menggunakan alat kontrasepsi. Karena masih kita khawatirkan juga kan masih angka kematian ibu kan masih tinggi, ya. Kematian bayi masih tinggi di kita. Nah ini juga menjadi salah satu bagaimana kita bisa menurunkan angka-angka kematian ibu dan kematian bayi itu. Tidak ada penyakit, tidak ada wabah pandemi saja, angka kematian ibu dan bayi itu cukup tinggi. Khawatir kan jangan sampai ini akan terus bertambah di tengah pandemi ini. Menurut perhatian harusnya kita bonus demografi, ini malah masyarakat kita semakin berkurang. Karena ada beberapa faktor tersebut. Iya, itu kan tadi bagaimana kita membentuk manusia, membentuk sumber dayanya berkualitas. Betul. Ya, SDM kita berkualitas. Nah, itu bagaimana kita membangun keluarga. Jadinya dalam ini keluarga berencana ini adalah bagaimana kita pembangunan keluarga itu menjadi pembangunan keluarga yang berkualitas. Tapi optimis sehat. Ya, optimis kita. Bisa. Penyumbang terbesar untuk baby boom. Bisa. Intinya jangan hamil dulu, tunda dulu sampai ada kehamilan di masa COVID ini. Di luar perencanaan, karena keluarga berencana ini penting tidak hanya kepada pembatasan jumlah penduduk, tapi bagaimana kualitas sumber daya manusianya dan termasuk bagaimana anak yang terlahir Pak ya sempurna sehat ya. Jangan sampai dengan kondisi pandemi ini justru akan mempengaruhi psikis maupun secara gizi kesehatan dari ibu hamil sehingga bayi yang terlahir itu tidak sempurna. Ingat, jangan hamil dulu di masa pandemi. Harus direncanakan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih ya, terima kasih. Kita kembali kepada info BKKBN berikutnya.